Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fatur Dopong yang akan menemani Anda di beberapa waktu ke depan. Saat ini saya tidak sendiri, tapi saya dengan bos saya, orang tua saya, Pak Ibrahim. Ini kami biasa panggil di sini namanya Opa Ibrahim. Ini beliau ini luar biasa, pengabdiannya juga luar biasa, pelayanannya juga luar biasa, pokoknya semua luar biasa. Pada kesempatan ini juga kami di SD Muhammadiyah 2 Kota Kupang, dan saat ini saya minta beliau ada waktu sedikit untuk kita menceritakan sedikit bagaimana sejarah proses berdirinya SD Muhammadiyah 2 Kota Kupang. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Beliau kabarnya sehat, walaupun dalam keadaan sakit-sakit, tapi saat ini beliau lagi sehat. Beliau dalam usia yang sangat begitu sudah tua, tetapi namun semangatnya tetap anak muda, membara. Oleh karena itu, saya mau tanya sedikit, Pak, ini berkaitan dengan perjalanan SD Muhammadiyah 2 Kupang ini. Dari tahun berapa dia berdiri dan sudah berapa lama dia ini, dan ada nggak fase-fase yang kemudian dialami itu dari proses yang ada itu, siapa yang mendukung dalam kegiatan proses berdirinya SD Muhammadiyah 2 Kupang? SD Muhammadiyah Kupang gedungnya berdiri 98, Pak. 98 itu Pak orang Alor juga kepala kantor pajak, Pak. Pak Maruf masih dengan Pak Maruf. Bertua nih yang kepala kantor pajak ini uang terlalu banyak bertua nih, betul. Dia pertama tuh berdiri itu bikin venderen, Pak. Itu ambil uang di dia Pak Maruf, Pak Haji Maruf ini, Pak, ini tidak berani, Pak. Itu Pak Ibrahim turun dulu dengan Baptua. Baptua waktu itu masih di pekuburan apa di situ tuh, yang tentara punya polisi dong tuh. Oh ya, di Pasepanjang situ. Pasepan tanpa lawan. Ya. Itu Baptua apa punya mobil, Pak. Itu kalau Pak Maruf ini Pak Ibrahim turun ke di kantor, Pak, kantor pajak itu. Itu Baptua itu langsung Pak Ibrahim dicari mobil. Mobil ada 3, Pak, mobil yang ini nih, taksi ini. Ada Opura, ada yang wali kota. Pak Ibrahim ambil yang di wali kota, itu ambil wali kota, datang Bapak Tua kasih uang beli semen 50 sak, pokoknya P25 50 itu sah untuk bangun venderen dulu, masih venderen. Itu tahun berapa tuh? Tahun 97, Pak. 97. SD Muhammadiyah bangun berdiri tahun berapa? Tahun 2000, Pak. Tahun 2000. Proses kenapa SD Muhammadiyah harus diberdirikan? Karena prosesnya karena SMP ini belum jelas, Pak. Waktu itu di Kampung Solor, masuk di Kampung Solor, Pak, di rumah penduduk. Kita juga tidak tahu, Pak, di rumah penduduk ada SMP, di rumah kepala sekolah Pak Suwarno waktu itu. Terus. Itu tidak jelas juga itu Pak Maruf setelah dari Sumba, bertua kan dari Sumba, Pak. Dari Sumba pindah ke sini di Pak Nurdin Amlian. Waktu di Sumba kita bentuk SMA Muhammadiyah Sumba itu, Bapak juga hadir, jadi angkat ambil Bapak Tua itu langsung pindah ke sini, Pak. Langsung pindah ke sini, langsung atur ini SD Muhammadiyah nih, SMP SD ini. Karena belum tidak jelas juga. Siswa ini tidak ada ruang apa, pakai rumah penduduk, Pak Suwarno waktu itu. Pas berdiri ada siswa tidak? Awal-awal mulanya? Ada siswa, tapi siswa ini tidak mau naik ke sini, Pak. Kan banyak orang Kampung Solo situ air mata. Mereka tidak mau naik untuk mau pindah ke sini, tidak mau mereka, Pak. Karena jauh ya? Karena jauh, mobil juga susah waktu itu. Masih hutan-hutan juga di sini? Masih hutan, Pak, jalan di hutan kita nih. Jadi, 98 berdiri gedung. Itu terjadi sebelum kerusuhan atau setelah kerusuhan? Sebelum, Pak, itu yang gedung ini sudah jadi mau sekolah ini. 98 ini kerusuhan, Pak, jadi hancur itu. Dikerja lagi 2 tahun, 2000 itu baru buka lagi itu. Buka lagi. Tahun 98 ini hancur ini. Jadi yang Pak Udin ini kumpul-kumpul seng nih. Malam orang curi, Pak, itu seng, kayu habis. Kami ini di Pak Maruf dan Pak ini pimpinan wilayah sekarang ini mereka sudah Muhsin masih majelis PDM
apa? Di Desmen. Di Desmen kecamatan dulu, waktu dulu. Di cabang Muhammadiyah. Ada cabang Pak ini. Itu tahun 2000 kita mulai sudah buka itu. Jalan kiri kanan Pak Maruf dan Pak Musin kasih tugas. Pak Ibrahim di Jalan Bajawa. Pak Ibu Fatima Pini di Nusa Bunga ini kan perempuan agak dekat sini. Itu tugas apa tuh? Tugas cari siswa Pak untuk masuk hari Senin ini. Hari Sabtu kita hari Sabtu nih kita jalan Pak siang-siang ini cari. Untuk memastikan siswa masuk di SD di hari Senin tanggal 17 itu. Jalan kita. Dapat di Jalan Bajawa 4 orang, Ibu dapat 7 orang di Nusa Bunga. Mereka sudah daftar di sekolah negeri Pak, diambil itu. Betul, saya bilang ngeri juga ini kita nih. Yang dapat itu Muslim semua Pak, Nusa Bunga itu kan dekat dengan apa sekolah situ. Ambil semua tuh orang tua mau di sini. Bagaimana? Sekolah tidak bayar sebiasa kita nih Pak. Gratis itu. Nama juga gratis. Jadi 3 tahun tuh Pak, 2001, 2002, 2003 baru mereka bayar itu. Karena siswa sudah mulai ini tuh Pak. Setelah itu masa awal-awal itu kepala sekolahnya tetap Pak Maruf ini. Pak Maruf dengan SMP. Dengan SMP, satu kepala sekolah. Satu kepala sekolah sampai 2000. Diganti soalnya 2006 baru ganti Ibu Nurnelis. Berarti kepala sekolah ini baru diganti 4 kali ya? Iya. 4 kali dalam perjalanan. Luar biasa ya di SD. Sekarang kalau dilihat daripada sisi ini, dulu kalau mengajar dalam kondisi seperti itu, sistem pembayarannya bagaimana? Apa mereka kalau kerja itu? Kita ini dulu nih, kalau itu, tidak ada pembayaran Pak. Kita harap dari SMP, di SMP juga susah. Jadi kamu harap dari siapa? Kita harap dari SMA. SMA itu paling-paling 500.000 bayar itu. Bayar 500.000 itu untuk guru satu orang atau? Bukan berapa orang dia hitung itu. Transportasi 25.000 itu transportasi itu, susah tuh. Ya mulai 2005 dia mulai agak maju ya kita mulai dapat itu. Waktu itu 125.000 Pak per bulan. Berarti dulu itu masih pengamalan pesan Ahmad Dahlan hidup Muhammadiyah dan cari hidup Muhammadiyah masih berlaku ya? Berlaku. Kalau sekarang masih berlaku tidak? Sekarang tidak berlaku lagi. Karena tidak berlaku karena siswa sebanyak Pak. Sebanyak. Dulu nih kita, kalau siswa sebanyak berarti tidak berlaku lagi. Kalau dulu apa siswa belum ada, jadi itu masih berlaku hidup Terus apa? Kalau dilihat dari perbandingan sisi ini, sekarang bagaimana? Kondisi sekarang bagaimana SD Muhammadiyah? Muhammadiyah sekarang sudah terlalu hebat. Ya. Apalagi dalam kepemimpinan Ibu Marjan, ya. Luar biasa. Terus apa yang perlu dibenahi dalam SD Muhammadiyah saat ini? Sekarang kita yang benahi pertama ruangan Pak. Ruangan ya. Kita SD ini harus 18 ruang itu. Ruangan. Itu apa harapan itu apa? Lahir dari Pak melihat sesuatu realitas dari SD Muhammadiyah 2 Kupang atau itu sebuah mimpi yang sudah sebelumnya? Itu kalau kita sekarang tuh bisa Pak. Pembangunan ini kan sekarang ini 200.000 per orang. Itu nih kita punya siswa nih Pak 400, itu bisa 1 ruang bangun. Nah itu kalau pikiran itu. Tapi ada tidak anggaran seperti itu? Sekarang anggaran itu tidak ada, pembangunan itu tidak ada Pak. Ini honor ini yang kurang ambil dari situ asik. Tutup. Kan sekarang betul Pak susah. Sekarang kan sudah maju. Maju ini tapi kan banyak juga. Banyak. Susah banyak dan banyak juga, tetapi ada siswa yang tidak harus bayar. Misalnya orang tua tidak mampu, atau ada program misalnya siswa 1-2 orang kan, kalau lebih misalnya ada anak 2-1 yang diperuntukkan bayar. Ya. Itu pembangunan itu. Pembangunan luar biasa. Terima kasih banyak. Bapak, terima kasih banyak sedikit sejarah yang mengulas sejarah tentang berdirinya SD Muhammadiyah 2 Kupang. Banyak liku-liku yang mungkin Opa mereka sudah lewati, dan terima kasih banyak Opa. Salam sukses Opa. Assalamualaikum. Salam.